dengan memperbanyak ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat takwa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa dalam podcast edisi spesial Tarhib Ramadan. Dipersembahkan oleh Studio Bit Takwa, bincang santai sahabat takwa. Bismillah, barokah, lillah. Dari Studio Bit Takwa Arca Mani Kota Bandung, saya Muhammad Irsyad yang menemani Anda kali ini. Dan insya Allah akan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Kepala MIA Takwa Bandung, Bapak Mahbub Sobari. Kita sapa dulu Pak Mahbubnya ya. Assalamualaikum Pak Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mahbub, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah semuanya. Amin. Sehingga bentar lagi kita mau Ramadan, jadi semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga bisa meraih banyak keutamaan di bulan Ramadan. Dan hari ini Pak Mahbub, insya Allah yang akan kita bincangkan adalah Amazing Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa sekali bagi umat Islam. Tentunya banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan, sehingga Ramadan ini menjadi sesuatu yang amazing bagi kita semua. Nah, mengapa sih Pak Ramadan itu menjadi bulan yang amazing atau istimewa bagi umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan menjadi sesuatu yang amazing, istimewa bagi umat Islam utamanya, bahkan mungkin akan dirasakan juga oleh seluruh makhluk di alam semesta ini, karena begitu istimewanya Ramadan. Satu, ditegaskan di dalam hadis juga bahwa idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Dibuka ketika datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu surga. Wa ghulqatil abwaab wa sufidatis syayatin. Wa ghulqatil abwaabun nar, ya, dan Allah menutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa seruan untuk menunaikan ibadah puasa itu memiliki banyak keistimewaan. Selain bulannya juga memang istimewa, karena di bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, ya, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi Anda semuanya harus selalu mengingat bahwa kita memiliki panduan dalam hidup, yakni Al-Quran. Dan Al-Quran khusus terutama di bulan Ramadan diturunkan di bulan Ramadan secara sempurna, ya. Nanti kalau tentang kapan Al-Quran diturunkan, bagaimana cara turunkannya, nah itu mungkin akan ada pembahasan khusus. Tapi kita akan berbicara tentang amazingnya bulan Ramadan. Tadi bahwa bulan Ramadan ternyata surga-surga dibuka. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ya, tentu semuanya mau masuk surga. Dan pada bulan Ramadan pintu surga dibuka. Ya, kalau ada yang mau masuk surga hari ini, silakan duluan. Kalau Bapak nanti mudah-mudahan sudah amalnya sudah banyak. Ya, belum siap kalau Bapak. Tapi kalau seandainya diizinkan bisa masuk surga, ya alhamdulillah. Ya, hari ini Bapak juga siap. Ya, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, selain tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya, terus juga di bulan Ramadan itu kita diwajibkan untuk berpuasa, dan ternyata puasa itu sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebelum umat Nabi Muhammad ternyata bulan puasa, ritual berpuasa itu sudah dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya. Terbukti di dalam seruan untuk kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Sederhana sekali menerjemahkan takwa itu adalah takut dengan neraka. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berpuasa agar supaya kita takut dengan neraka, dan puasa adalah salah satu penghapus dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka.
Ya, maka terus juga perbedaan di bulan Ramadan ternyata kata dalam hadis qudsi itu as-saumu kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan anak Adam adalah baginya. Illa shaim, kecuali shaim, kecuali puasa katanya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dan Allah akan memberikan balasan secara langsung untuk orang yang berpuasa. Jadi banyak sekali keistimewaannya. Dan kita bisa rasakan sendiri ya dari tahun ke tahun. Ananda semuanya juga mulai dari pertama belajar berpuasa sampai puasanya bisa full 1 bulan. Kita merasakan nuansa yang berbeda di bulan Ramadan. Dan harapannya memang bulan Ramadan akan memberikan warna di bulan-bulan yang lainnya. Apa warnanya? Kualitas ibadahnya, kualitas kuantitas ibadahnya juga, karena kalau kualitas kan berarti kekhusyuannya mungkin ya, pemahamannya terhadap ibadah yang sedang dilakukannya, penghayatannya ketika membaca Al-Quran. Tetapi di bulan Ramadan juga ada peningkatan kuantitas. Siapa yang setiap malam tidak pernah ikut taraweh? Nah, berarti kuantitas sholatnya hampir sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Tetapi ternyata di bulan Ramadan itu ditambah ya, malam-malam yang biasanya kita setelah sholat Isya nonton, sekarang harus taraweh ya. Kenapa sih harus, padahal sunnah kan taraweh? Enggak. Kenapa kita niatkan saja di sana, saya harus selalu taraweh di bulan Ramadan, karena cuma 1 bulan ini saja kita bisa rutin melaksanakan qiyamul lail, sholat di pada malam hari ya. Mungkin di bulan-bulan yang lain belang betong, bahkan mungkin jarang sekali ketemu sholat bisa melaksanakan malam, karena disunahkan ya, kebiasaan Rasulullah sebelum beliau tidur, beliau selalu melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Dan ini luar biasa ya. Jadi Ananda semua patut berbangga, satu karena Ramadan adalah milik kita juga, umat muslim, dan berbagai banyak keistimewaan di dalamnya. Amalan di dalamnya dilipat gandakan. Bahkan katanya kalau amalan-amalan di luar itu 70 bahkan sampai 10 pahala berlipat ganda, lalu 700 pahala. Dan untuk puasa khusus Allah tidak menyebutkan jumlahnya, berarti lebih dari itu. Lebih dari itu. Bayangkan satu hurufnya di hari biasa kita baca Al-Quran itu mungkin pahalanya 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa. Wah, ini tabungan ya, infaknya ditingkatkan, semuanya ditingkatkan karena begitu istimewa. Sangat istimewa bulan Ramadan. Selamat menyambut bulan yang istimewa. Selain itu juga Pak, di bulan Ramadan itu Allah katakan ada malam yang begitu istimewa katanya. Nah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak? Nah, begitu ya. Nah, itu juga Bapak tadi lupa menyebutkan. Alhamdulillah ini Pak Irsyadnya menyebutkan ya. Dan ada yang lebih istimewa di antara hari-hari di bulan Ramadan. Ternyata adalah ada malam Lailatul Qadar ya. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Hitung berapa? 1000 bulan berarti berapa tahun? Ya. Itu sekitar 83 lebih ya. Berarti bayangkan Ananda semua baru berusia berapa tahun? Paling 11 atau 12 tahun ya, kelas 6 ya, kelas 5. Sekarang kalau seandainya di bulan Ramadan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, usianya sudah ditambah 83 ditambah 10 tahun. Kalau Ananda sekarang 10 tahun ya, berarti sudah 93 tahun usia. Bukan usia kelahirannya, tetapi usia ibadahnya. Kelipatan ibadahnya seperti orang melaksanakan ibadah selama 83 tahun. Luar biasa, karena 83 tahun itu sudah bonus ya buat kita umat Nabi Muhammad, bisa usia lebih dari 60 tahun. Karena bisa jadi umur kita tidak sampai segitu ya Pak? Nah, bisa jadi. Ya mungkin Pak Irsyad mau berapa umurnya? Kalau saya mudah-mudahan bisa lebih panjang, bisa juga banyak beramal ya. Karena dan mudah-mudahan kita selalu bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan-bulan yang lain belum bisa kita jadikan pegangan ya. Karena satu ya belum tentu juga amalan kita semuanya khusyuk, dilaksanakan dengan khusyuk dan diterima.
Tapi Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan, semua amalan ini bisa kita lipat gandakan pahalanya, dan ya mudah-mudahan mengcover tahun-tahun sebelumnya kita ya nggak bagus lah ibadahnya. Kalau begitu Pak, tadi sudah banyak sekali ya keutamaan Ramadan. Kita sebagai anak muslim nih, seperti apa sih yang sebaiknya dalam menyambut Ramadan itu? Apakah dengan banyakin beli makanan gitu ya, jajan? Dulu pengalaman kita ya, pengalaman Bapak waktu kecil dia kita. Jadi biasanya ya karena itu untuk motivasi ya Nanda semua, mungkin orang tua dulu berpikirnya kalau tamat hari ini nanti Bapak kasih uang ini. Wah, dan dulu saat Alfamart atau Indomaret itu masih jarang kita belanja itu. Kita stok ya, belanja kasih uang 10.000 kita stok nanti buat buka puasa. Itu untuk Ananda semua pasti akan senang dengan seperti itu. Tetapi mulai perlahan-lahan mungkin kalau sudah kelas 5, kelas 6 sudah berpikirnya yuk kita sambut bulan ini. Dengan apa? Dengan rasa riang gembira, dengan kegembiraan seperti anak-anak Anda semua. Mungkin beda kalau dengan orang tua. Orang tua juga kita, maksudnya orang dewasa juga sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan sampai umur kita tinggal beberapa hari lagi ya. Nah, sambut dengan bukan hanya kegembiraan, ya kegembiraan di momen di bulan Ramadan, karena momen bulan Ramadan itu penuh dengan kebersamaan, penuh rasa empati yang dibangun luar biasa lah, karena kita biar bisa merasakan bagaimana sih menahan lapar saudara-saudara kita di hari-hari biasa. Terus juga di sana di bulan Ramadan ada momen kalian bisa buka bersama dengan keluarga, makan bersama, dan itu jarang ya. Biar kita bisa menemukan terus duduk bersama, terus kita berdoa bersama, habis itu sholat berjamaah, luar biasa ya. Dan kita sambut bulan Ramadan dengan memperbanyak ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu puasanya ya. Karena mungkin ya tidak hanya sekedar fikih. Apa sih yang membatalkan puasa? Mana sih yang meningkatkan agar kita puasanya bisa lebih baik lagi? Jadi di bulan menyambut bulan puasa, menyambut bulan Ramadan, kita perbanyak pengetahuan, perbanyak ilmu ya, perbanyak ilmu bagaimana puasa yang lebih baik. Karena kata hadis itu gimana bunyi ini guru PAI ini ya, kam min shaimin laisa lahu min syamhi ilal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, karena saya yakin, Bapak yakin, puasa itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Siapapun bisa, kecuali kalau punya penyakit bawaan dan dia tidak boleh lapar ya. Siapapun bisa melakukan, mau muslim ataupun non muslim bisa melakukan ibadah puasa. Tetapi yang berbeda adalah ketika kita orang muslim berpuasa, ada nilai-nilai ibadah di dalamnya. Ada yang berbeda di dalamnya ya. Kita disunahkan untuk sahur, melakukan sahur. Lalu selama dalam puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu-nafsu yang lainnya ya. Mungkin nafsu ingin belanja, nafsu ingin jajan ya, nafsu ingin bermain. Ini apalagi dalam masa pandemi ini Pak Irsyad ya. Nafsu ingin pegang HP dan menghabiskan waktu dari sahur sampai zuhur, lalu tidur, bangun lagi menjelang berbuka main HP kembali. Nah, ini nafsu juga. Kalian juga harus belajar menahan untuk nafsu membuka handphone ya. Main game online, main game online, jadi ngabuburitnya gitu. Sekarang sudah mulai beralih ya. Coba masa sih 1,5 tahun kita di pandemi di rumah, handphone terus Ramadan nanti ke depan kita mau habiskan juga dengan itu, jangan ya. Kita hilangkan semua itu nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat. Mungkin anak-anak semua bisa beli buku lebih banyak, baca buku, atau bahkan targetkan baca Al-Quran khatam, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu luar biasa anak-anak takwa. Jadi memang manfaatkan sebaik-baiknya ya Pak ketika Ramadan ini ya. Jangan disia-siakan karena keutamaannya sangat banyak, kebaikannya sangat banyak. Jangan sampai sama dengan bulan-bulan seperti biasanya gitu. Nah, mungkin ini terakhir nih, agar kita bisa menjadi semangat dan termotivasi ibadahnya nih Pak. Jadi jumlahnya bertambah, kualitasnya juga meningkat. Seperti apa sih Pak agar kita semangat itu? Satu, biasa kalau untuk memotivasi diri adalah tujuannya apa? Ya, terus niatnya juga kalau sudah pasti ya, karena
sudah dipastikan kalau umat kita sebagai anak-anak muslim bahwa puasa ini adalah sebagai rukun Islam. Maka mau tidak mau niat kita adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Maka niat berpuasa lalu untuk memotivasinya agar bagaimana meningkat ya, kayak tadi melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan puasa ya. Jadi ya memang kalau untuk Ananda semua mana sih udah nggak kelihatan pahalanya ya. Apa katanya 700 Pak, katanya wa ana jazibi, karena Allah yang akan langsung melipat gandakan seluruh pahala tersebut. Memang tidak terlihat dan itu ujiannya. Kalau seandainya pahalanya dilihat kan mungkin kita akan segera merasa puas ya. Nah, makanya Allah akan memberikan balasannya secara langsung, Allah sendiri yang akan memberikan. Karena siapa yang tahu amalan ini ya, amalan puasa ini nggak ada yang tahu. Salat kelihatan gerak-geriknya di masjid, di musola, di rumah sendiri juga kelihatan oleh orang tua, kelihatan oleh orang lain. Haji apalagi ya, suka ada syukuran, jadi kelihatan banget. Syahadat memang harus diungkapkan dan disaksikan oleh syahadat, salat, zakat. Zakat juga terlihat siapa yang menerima, walaupun tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi, tetap ada yang menerima. Jadi amalan itu punya potensi untuk riya ya banyak sekali, tetapi saum tersembunyi, sangat secret ya. Ini hanya rahasia kita dengan Allah. Bisa jadi lagi wudu, satu air yang masuk ke mulut, 3 kali masuk air ke mulut, tapi yang keluar cuma 1 kali. Nah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, cuma Allah. Makanya Allah yang akan langsung memberikan balasan. Jadi ingat saja dengan pahala-pahala yang begitu banyak, sehingga saya harus semangat sholat, saya harus tarawih, saya nggak boleh sekarang sekalipun tertinggal tarawih misalnya. Karena tahun kemarin kita tarawihnya masing-masing di rumah ya. Shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum. Nah sekarang coba ditingkatkan, kalaupun seandainya masjidnya belum memperbolehkan ada sholat tarawih berjamaah atau dibatasi, usahakan di rumah ya. Buat di rumah juga tidak mengurangi pahala. Bapak yakin Allah akan memberikan balasan yang sesuai dengan apa yang kita mampu kerjakan. Baik Pak Mahbub. Nah tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya. Dan kalau kita lihat waktunya, Ramadan ini kan tinggal beberapa hari lagi. Dan ini Takwa sudah banyak sekali program ya yang disiapkan. Alhamdulillah. Nah Ananda mungkin pesan dari Bapak salah satunya adalah ikuti dengan baik nih acara Sanlat. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya, ambil pengalamannya, dan bisa menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Itu ada tegelinnya go sanlat nah, itu ya. gitu. Go sanlat biar semangat ya. ya. Instagram itu ya, semangat sanlatnya. Barangkali Pak Mahbub mau memberikan kalimat penutup atau closing statement untuk anak-anak. Closing statement untuk tarhib Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan ini, Ananda semua tetap jaga kesehatannya, karena walaupun puasa itu sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat, tapi tetap jaga kesehatan badannya untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, jangan sembarangan atau saking nafsunya hari pertama berpuasa lalu berbuka dengan segala macam yang ada di hidangan ya, itu juga jangan sampai berlebihan. Terus olahraga juga yang cukup, jangan sampai saat bulan puasa juga tidak pernah berolahraga ya. Katanya kata dokter dianjurkan waktu yang bagus untuk berolahraga itu menjelang berbuka. Sambil ngabuburit kemudian ya nggak usah main yang ringan-ringan saja, lari-lari sana sini atau berolahraga gerak badan. Pokoknya jaga kesehatan semuanya, mudah-mudahan, karena kalau sehat kita bisa berpuasa, tidak sehat tidak bisa berpuasa. Makanya jaga kesehatan di rumah dan ikuti semua kegiatan Sanlat Ramadan. Tapi jangan hanya bergantung dengan sanlat yang ada di At-Taqwa saja ya, karena selesai sampai tanggal berapa katanya? Sekitar bulan Mei tanggal 4 atau 6 ya. Nah setelah itu masih bulan puasa loh, jadi bisa dilanjutkan dengan aktivitas yang baik di At-Taqwa, lanjutkan kembali. Dan mudah-mudahan sampai selesai bulan Ramadan aktivitas yang baik itu tetap bisa dilanjutkan kembali. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Mahbub atas waktunya dan juga nasihat-nasihatnya untuk kita semua ya. Terus Ananda semua, apa yang sudah Bapak Mahbub sampaikan, pahami dan juga amalkan.
apalagi yang kelas 456 kalau tidak salah itu ada ditugaskan untuk mencatat, merangkum apa yang dibicarakan hari ini ya. Nambah ilmu ya. Selain dicatat, sebarkan juga apa yang sudah disampaikan ya. Untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.